Buat teman yang mungkin sering loss trading sendiri, di sini gue ada saranin platform alternatif. Kalian bisa tinggal copy trade aja, nggak perlu kalian trading sendiri lagi. Di sini kalian bisa lihat open type-nya follow bolot trade dan ini totalnya udah profit sekitar 25,5% ya. Jadi ini adalah hasil gue nge-copy trade dari orang tanpa gue harus ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya enaknya copy trade di Bityard itu kita mendelegasikan ke orang yang lebih berpengalaman dibandingkan kita. Dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, makan tidur aja nanti ini keeksekusi semua sendiri teman-teman ya. Profit loss semuanya kita bakal ngikutin copy trader tersebut. Buat kalian yang pengen join Bityard, langsung aja cek linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian menggunakan link gua, otomatis dari semenjak kalian daftar melalui link gua akan mendapatkan diskon 10% trading selama 1 bulan pertama. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampean bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Di video kali ini gue akan bahas lagi, balik lagi ke market crypto, ke Bitcoin, apa yang baru aja terjadi dengan market crypto nih ya. Apakah kira-kira ini sudah menandakan bahwa market crypto sudah tamat, Bitcoin sudah anjlok seperti ini? Atau apakah dengan adanya penurunan ini tetap masih bullish secara jangka panjang untuk Bitcoin? Ini gue akan bahas teman-teman ya di video kali ini. Jadi ya udah lama juga ya gue nggak bahas market crypto. Terakhir kali gue sempat bahas tuh di tanggal 14-15 November ketika Bitcoin masih ada di level 64.000 ya waktu itu ya. Dan ketika kita break dari pattern ini adalah garis yang udah lama banget gue gambar ya waktu itu ya. Jadi ini udah sekitar 3 minggu yang lalu ini garis warna hijau ini. Ketika kita break pattern ini teman-teman ya, ketika kita konfirmasi di bawah candle ini ya, kita closing di bawah dari garis hijau ini, gue udah agak curiga bahwa bisa aja ini trap teman-teman ya, bahwa 69.000 ini bisa aja ini trap dan ini bisa aja membawa dampak buruk pada Bitcoin dalam beberapa minggu kemudian. Memang terjadi juga teman-teman ya, meskipun sebenarnya gue juga ada worst case scenario, ada expect bahwa bisa aja teman-teman ya bahwa Bitcoin balik lagi ke level 40 sekian karena seperti apa yang gue bilang ke kalian ya, selalu kalau misalkan grafik itu rata-rata itu movementnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika ini juga udah gue ulang berkali-kali di video gue, dimana misalkan let's say kita naik lalu kita koreksi lalu kita naik lagi teman-teman ya. Setelah kita mengalami kenaikan yang kedua ini biasanya koreksinya cenderung lebih dalam dibandingkan koreksi pertama. Jadi wajar aja gitu ya. Jadi itu sebabnya gue bilang ini adalah kenaikan yang di bulan Juli, lalu kita koreksi teman-teman ya, kita naik lagi di sini, lalu kita dump lagi. Dumpnya itu hampir mendekati level awal di mana kita mengalami kenaikan atau pump dari sebelumnya. Jadi sama ya persis di level yang satu ini. Jadi kita naik, kita koreksi sedikit, kita naik, kita balik hampir ke titik awal di mana sebelum kita mengalami kenaikan yang kedua ini. Dan ini sama persis. Dan tetap ini tergolong wajar untuk uptrend teman. Jadi ini masih tergolong wajar untuk uptrend. Dan ini yang gue lihat secara jangka panjang. Jadi kita naik, kita koreksi, kita naik lagi, kita koreksi lebih dalam lagi. Dan ini memang wajar aja. Nah untuk secara jangka panjang ya buat Bitcoin, gue lihat di time frame 1 minggu nih teman ya. Di time frame 1 minggu ini sebenarnya ini udah memasuki Bollinger bawah untuk Bitcoin time frame 1 minggu. Jadi teman, untuk kita tetap bisa uptrend teman, yang pasti gue percaya ini kita masih ada kesempatan buat kita uptrend gitu ya, untuk kita balik lagi level 1M, 2M possibly di tahun depan. Ini minimal menurut gue Bitcoin harus ngehold support ini, support yang ada di level 42.000 US dollar. Dimana sebelumnya gue udah gambarkan garis seperti ini teman ya. Seperti ini teman. Jadi untuk kita tetap bisa uptrend teman, maka kita harus mantul di sini ya. Kita harus mantul, kita harus continuation balik ke all time high dan bahkan ngebreak all time high kita. Dimana terjadi dump ya kalau misalkan kita ngebreak seperti ini teman ya. Nah ini kalau misalkan polanya seperti ini, yang which is nggak ada yang mengharapkan seperti itu ya, dimana kalau misalkan kita gabungin dengan harga saat ini artinya ngebreak di bawah level 40.000 teman. Jadi kalau misalnya polanya seperti ini ada kecenderungan bahwa bisa aja ini hanyalah trap teman, dan bisa aja 69.000 ini atau level mendekati 1 miliar ini adalah puncak untuk Bitcoin, dan ada kemungkinan kita menuju bear market setelah itu bisa sampai hitungan tahun teman baru bisa pulih kembali harga Bitcoin. Jadi secara jangka panjang sebenarnya ini masih tetap tergolong oke. 42.000 ini the last support untuk Bitcoin teman pastinya ya. Dan kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan apakah kita bakalan bisa ngebreak lagi kembali ke level 1M atau tidak. Gue berharap di akhir Desember kita sudah balik lagi ke level
let's say ke level minimal udah ke level 55-56 ribu, ini harga sebelum kita dump. Semoga aja tercapai teman. Nah, untuk jangka pendeknya untuk Bitcoin di sini gue ada gambarkan sedikit pola symmetrical triangle teman, yang ini sudah semakin kecil teman ya pastinya ya. Ya kita belum tahu nih arahnya ya. Ini ada sedikit breakout tetapi ini ada faking di sini ya, dan sampai saat ini udah sangat kecil teman. Menurut gue dalam beberapa jam lagi ini bener-bener akan menentukan arah Bitcoin kemana. Kalau misalnya gue ukur untuk symmetrical triangle-nya, kalau misalnya kita break ke bawah, level berikutnya untuk Bitcoin ada di level 45.200 US dollar untuk next target buat Bitcoin. Tetapi kalau misalkan kita breakout, ini ada di level 53.000, 52.800, dan ini adalah harga sebelum kita dump besar-besaran. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Ini benar-benar menentukan banget ya. Beberapa jam lagi kita akan lihat skenario apa yang terjadi untuk Bitcoin. Menurut gua saat ini kecenderungannya lebih ke arah break ke bawah teman-teman ya. Dikarenakan ini patternnya udah bearish juga, udah anjlok semuanya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dari sini symmetrical kita break ke bawah dulu, membentuk pola sedikit double bottom meskipun ada satu wick di level 41,5. Menurut gue dengan adanya retest balik ke level 42-41,5 ini sangat bahaya buat Bitcoin gitu. Jadi menurut gue kita tetap harus bisa ngehold at least minimal di level 45, atau worst case scenario di level 44. Jadi daerah 44 atau 45 ini masih cukup oke, tetapi kalau misalnya kita balik lagi nge-retest di level 4241, ini menurut gua agak bahaya teman-teman ya. Bisa aja kita nge-break support berikutnya di bawah level 40.000, itu possible, dan itu pastinya nggak bagus untuk Bitcoin secara jangka panjang. Itu aja teman-teman menurut gua. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin pendapat kalian Bitcoin bakalan break ke atas atau break ke bawah, atau dalam jangka panjang menurut kalian ini sudah memasuki bear market atau masih tetap bullish secara jangka panjang? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Overall ini so far dari time frame weekly masih overall kita membentuk pola lower low yang sebenarnya ini masih bullish buat Bitcoin. Itu aja teman untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.